bola harus ikut serta, sepak bola harus ikut serta di dalam PON yang tentu tahapannya dengan babak kualifikasi. Kami Pemprov siap bersama dengan 13 cabur yang lain. Tapi kami siap supaya anak-anak kita, talent-talent ini menjadi bangga dan bisa tampil di panggung nasional. Orang itu selalu bertanya di Papua ini. Selama ini kan kalau bikin Liga 3 kan hanya ada di Papua Induk dan Papua Barat. Ketika DOB ini lagi ditunggu-tunggu nih. Adakah kemungkinan nanti ke depan itu akan dibuka sesuai dengan provinsi DOB juga, supaya orang Papua sendiri mereka itu bisa berani untuk maju. Kadangkala ya, ini suara-suara di masyarakat. Banyak potensi, bagus dia main sepak bola, tapi karena ada satu mafia, dua nepotisme, akhirnya dia tidak terpilih menjadi salah satu bagian dari tim seperti itu. Amolongo nimau witimi saipa. Wah. Sahabat Salam Papua yang setia, jumpa lagi bersama podcast kami yang kritis, objektif, akrab, dan bermartabat. Pada kesempatan yang istimewa kali ini kita kedatangan narasumber yang hebat-hebat ini dari jauh. Dan ya, dengan tanpa berbasa-basi kita langsung sambut saja. Mohon izin yang pertama Pak PJ Gubernur Papua Pegunungan, Dr. Felix Fernando Wanggai, atau biasa kita sapa Pak Felix Wanggai. Selamat datang Pak Gub. Terima kasih kesempatannya. Terima kasih Bung Jimmy. Salam Papua. Siap. Untuk semua saudara-saudara di tanah Papua. Siap. Terima kasih Pak Felix. Yang kedua adalah Pak Dandim 1702 Jayawijaya, Letkol Penerbang Athenius Murib, atau biasa disapa Pak Aten Murib. Selamat datang. Terima kasih, salam jumpa kembali di rumah kita. Salam Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Siap. Baik, terima kasih banyak. Yang berikut, nah ini yang lebih jauh lagi dari pusat. Kita kedatangan orang istimewa juga tanpa mengurangi rasa hormat kami. Yang pertama mungkin kami panggil atau sapa dengan hormat Ibu Vivin Cahyani Sungkono. Selamat datang Bu Vivin dari Jakarta ya? Iya, saya dari Jakarta. Salam Papua buat teman-teman Papua, terutama Papua Pemekaran, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Kita sama-sama datang membangun bersama-sama. Salam hormat. Siap, terima kasih Bu Vivin. Nah, yang berikutnya adalah Pak Khairul Anwar. Selamat datang Pak Khairul, terima kasih juga. Jauh-jauh dari Jakarta juga ini. Ya, terima kasih Bang. Salam Papua buat seluruh warga masyarakat Papua. Siap. Secara keseluruhan. Saya Khairul Anwar. Siap. Sebagai Eksekutif Komite PSSI. Iya. Jadi kami sama Bu Vivin memang menempatkan dan memang memprioritaskan untuk datang ke Papua. Siap. Terutama karena saya dapat tugas sebagai PLT untuk Asprov Papua Pegunungan. Oke. Jadi menjadi prioritas kami untuk hadir di tengah-tengah masyarakat Papua Pegunungan, terutama untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban kami terkait mengenai pembentukan Asprov Papua Pegunungan. Oke. Salam kenal dari kami dan salam hormat dari seluruh masyarakat kepada seluruh masyarakat Papua. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Khairul, luar biasa. Mohon izin mungkin kami ke Pak Gubernur dulu. Bicara tentang olahraga itu sebenarnya merupakan salah satu dari nafasnya orang Papua gitu. Nah, kira-kira di Papua Pegunungan sendiri, pemerintah provinsi kira-kira apa sih yang menjadi mungkin program atau cita-cita ke depan untuk pengembangan olahraga di Papua Pegunungan, Pak Gub? Mohon izin. Siap. Terima kasih Bung Jimmy dan semua saudara-saudara di mana saja berada. Memang kita pemerintah Provinsi Papua Pegunungan, kita adalah sebuah rumah baru
ada KONAI baru sebagai sebuah provinsi, sehingga saat ini sebagai tahun kedua dari berdirinya Provinsi Papua Pegunungan, maka kami juga harus mencari sebuah pendekatan-pendekatan baru. Yang kita sebut cara baru, pendekatan baru, paradigma baru untuk mempercepat pembangunan di Papua. Dengan kita melihat langkah-langkah kecepatan, maka kita harus petakan sebetulnya sektor apa ataupun cara apa untuk kita bisa mendekati hati masyarakat, kita bisa mendorong dari sisi sosial, ekonomi, pembangunan di Papua Pegunungan, sehingga kami menilai bahwa olahraga menjadi sebuah titik masuk kami. Olahraga bisa kami dari pemerintah provinsi melihat ini menjadi sebuah sektor unggulan di dalam pembangunan wilayah di Papua Pegunungan. Begitu juga pasti ada sektor-sektor yang lain. Tapi kami menganggap olahraga akan menjadi sebuah titik masuk, satu sektor unggulan di dalam langkah-langkah percepatan pembangunan di Papua Pegunungan. Tapi kemudian tidak hanya sebagai sektor, tapi kemudian olahraga juga menjadi sebuah pendekatan baru dan filosofi, dan itu adalah identitas yang melekat di hati saudara-saudara kita semua di tanah Papua, secara khusus di Papua. Sehingga kami melihat olahraga ini kami coba untuk didekati secara terpadu, karena olahraga ini banyak hal yang akan sangat terkait dari sisi regulasinya, kemudian dari sisi perencanaannya, sehingga kami mencoba untuk dalam tahun ini kami akan awali dulu dengan sisi perencanaannya. Kami untuk menyelesaikan desain besar olahraga Provinsi Papua Pegunungan, aspek regulasinya, pembinaannya, kemudian nanti strategi untuk prestasinya dan sebagainya. Kemudian keterkaitan dengan sektor-sektor lain, sektor ekonomi, sektor pendidikan, kemudian juga sektor sosial, dan itu menjadi hal yang penting untuk membenahi dulu sistem desain besar dan peta jalan. Kira-kira 1 tahun ini akan dibuat apa, dan 5 tahun peta jalan untuk pengembangan olahraga ini bagaimana. Luar biasa. Dan kami beruntung bertemu di Papua Pegunungan dengan berbagai simpul-simpul. Ada Bapak Dandim 1707 dan 1702, dan juga dengan senior-senior kami, pembina-pembina langsung olahraga dari KONI dan juga eksekusi. Jadi ini menjadi simpul-simpul yang akan kami coba jahit untuk kita kembangkan olahraga secara keseluruhan dulu. Baru nanti akan masuk ke cabur-cabur yang akan menjadi prioritas kami di Provinsi Papua. Luar biasa Pak Gub ya. Kebetulan Pak Gub juga sebagai ketua KONI ya, Papua Pegunungan. Luar biasa. Jadi memang Papua Pegunungan menjadi salah satu daerah otonomi baru di tanah Papua. Kalau nggak salah baru 1 tahunan ini ya berjalan. Kita langsung mengerucut saja langsung ke sepak bola begitu ya. Karena di meja ini kita diganggu dengan bola, jadi mungkin pemirsa Salam Papua lagi menunggu itu bicara olahraga terlalu umum, tapi di meja ada bola. Nah, mungkin Pak Gub mohon izin, bagaimana dengan sepak bola di Papua Pegunungan? Bola selalu ada di hati kita semua, masyarakat Papua. Apalagi di Papua Pegunungan. Pertama tentu adalah talent-talent yang begitu banyak di Papua Pegunungan. Kemudian juga klub-klub besar yang pernah ada di kancah sepak bola Indonesia yang juga berasal dari Papua Pegunungan, dan kami melihat itu adalah sebuah potensi yang modal awal di dalam pengembangan bola. Sehingga kita bersyukur dari pemerintah, dari KONI, dari PSSI memberikan ruang kepada kami untuk bisa berperan serta dalam sebuah kompetisi tertinggi di Indonesia, dan itu kami putuskan bola harus ikut serta, sepak bola harus ikut serta di dalam PON yang tentu tahapannya dengan babak kualifikasi. Kami Pemprov siap bersama dengan 13 cabur yang lain yang sudah syukur dari pemerintah, dari KONI memberikan
sebuah kebijakan khusus, sehingga kami telah memilih cabang olahraga persorangan untuk 13 cabur, dan ini adalah cabur ke-14 yang bergu bola. Siap. Dan kami mohon doa ini dari seluruh masyarakat Papua Pegunungan untuk kita akan berjuang dengan tim yang akan nanti sudah dibentuk Pak Dandim akan menyampaikan. Kami siap supaya anak-anak kita, talent-talent ini menjadi bangga dan bisa tampil di panggung nasional. Siap ya, Pak Gub. Terima kasih banyak. Mungkin ke Pak Aten, Komandan. Siap. Izin. Biasanya kan tentara itu ngurusin perang. Sekarang ini ngurusi bola. Dan luar biasanya lagi menjadi ketua kontingen Papua Pegunungan untuk Prapon di Kabupaten Mimika. Kira-kira, dan kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi, ini kayaknya baru turnamen pertama kali Papua Pegunungan ikut ya. Kira-kira seperti apa Pak Aten, izin? Betul, terima kasih Pak Jim. Pertama sekali ya, kami tentara pada saat perang negara keadaan darurat, maka kita keluar untuk melakukan tugas itu. Di kala negara damai, tugas apalagi saat ini saya menjabat sebagai Komandan Kodi 17 Nurbadia Wijaya, maka melakukan pembinaan di setiap lini dari bidang pembinaan di Kolej Sosbud Hankam di dalam kehidupan bermasyarakat. Dan di dalam tugas itu, dalam pembinaan kami, kita melihat seperti yang disampaikan Pak Gub, orang Papua Pegunungan, sepak bola itu adalah sesuatu yang bisa membuat orang itu bersatu, berdamai, dan potensi-potensi konflik yang bisa mungkin terjadi karena tidak ada pekerjaan anak-anak kami di pegunungan, maka itu akan terjadi potensi keributan ataupun potensi-potensi kejahatan lain yang terjadi. Maka suatu pemikiran kami yang memang sangat positif apabila kita kembangkan sepak bola di semua lini. Dan juga saat ini seperti disebutkan Pak Gub dan juga dari Esko PSSI, perhatian kita full termasuk dari Pak Presiden terhadap Papua Pegunungan dan DOB, dan kita melihat itu potensi-potensi ada dan kita kembangkan, mengajak untuk maju. Sepak bola Papua Pegunungan harus maju. Dan memang dibilang Pak Jim tadi pertama kali ya, karena memang provinsi kita usia baru 1 tahun 2 bulan sejak 11 November. Sehingga pertama kali provinsi terbentuk dan berjalan, tahun kedua juga dengan event nasional yang ada di PON, dan kami diberi kesempatan Papua Pegunungan bersama dengan 3 DOB lain untuk mengambil bagian secara khusus di olahraga bergu di cabur sepak bola. Kami menyambutnya, telah kami persiapkan dalam waktu dekat, karena slot itu baru kami dapat, sekalipun rekan-rekan kami di provinsi-provinsi lain sudah melalui rapor yang sudah lewat setiap pertanding. Kami diberi spesial khusus dapat slot diperjuangkan oleh tim dari pusat, dari ketua Koni, Esko PSSI, dan sudah diputuskan. Jadi kami bersyukur dan hari ini ada sebagaimana kami siap untuk melakukan amanat itu. Siap, Pak Dandim, luar biasa. Mungkin ke Pak Khairul dulu ya, karena pas bahas dengan Papua Pegunungan jadi asik ini. Pak Khairul kan juga sebagai PLT Ketua Asprof kan, PSSI Papua Pegunungan. Kira-kira dari sisi KONI pusatnya, PSSI pusat atau mungkin ke PSSI ya, lebih ke PSSI-nya ya, kok bisa sampai ada perhatian khusus ke Papua Pegunungan itu sepak bolanya, kenapa sih Pak? Ini pertanyaannya bagus, kalau sampai ada perhatian khusus kepada Papua Pegunungan. Betul. Saya akan bicara untuk program sepak bola nasional, sedikit saja kita kasih ulasan bahwa di dalam kepengurusan di bawah Ketua Umum Bapak Erick Thohir, ya, kebetulan kami jadi para eskonya, saya dengan Bu Vivin. Roadmap sepak bola yang beliau, yang kemudian kita putuskan menjadi program kita nasional adalah Garuda Mendunia. Ya, Garuda Mendunia. Artinya bahwa sepak bola kita harus bisa memberi warna pada persepak bolaan dunia. Nah, diawali dari mana? Makanya konsepnya
adalah di konsep pembinaannya. Piala Suratin 13, 15, 17 dilanjutkan Liga 3, Liga 2 dan Liga 1. Pembinaan dilakukan secara berjenjang dengan program kompetisi. Ini secara umumnya. Kemudian prestasi bertahap baru kita akan raih. Salah satu yang kita dapatkan adalah kemarin juara SEA Games. Ada bintang juga dari Putra Papua. Nah, kita bicara ini secara umum nasionalnya seperti itu. Terus kemudian begitu di Papua itu ada pemekaran wilayah daerah otonomi yang baru, PSSI bergerak cepat, segera menunjuk para PLT untuk di daerah pemekaran ini. Kebetulan saya dapat slotnya di Papua Pegunungan, Bu Vivin di Papua Tengah, dan rekan kami Pak Rudi dan juga Pak Muhammad ada di wilayah yang lain. Tapi kita punya misi yang sama, menjalankan program PSSI untuk pemerataan sepak bola. Talent harus kita munculkan. Apakah itu di Sabang sampai dengan Merauke, itu kita tidak pernah beda-bedakan. Kemarin kita dapat opsi sama Bu Vivin, kita mau berangkat ke Papua atau ke Qatar. Kebetulan hari ini kita ada pertandingan Indonesia lawan Jepang. Saya berkomitmen sama Bu Vivin, kita berangkat ke Papua. Bu Vivin juga bilang, Pak Heru, kita berangkat ke Papua. Kita selesaikan tugas kita di Papua. Ini prioritas. Ya. Makanya kita berangkat ke Papua, bahkan naik pesawat Hercules kita lakukan ya. Tapi itu keren buat kita. Naik Hercules. Naik Hercules kita. Dari Wamena datang ke Timika kami naik Hercules dibantu Pak Komandan. Kita laksanakan, tujuan kita hanya satu. Kita segera sampai ke Papua Pegunungan, kita melaksanakan program sebagai PLT. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, untuk pembinaan, begitu kita dapat tugas, kita segera mengadakan kongres untuk segera dibentuk strukturnya. Saya berharap untuk Papua Pegunungan secara definitif harus sudah jelas siapa asprofnya, siapa para eskonya, dan kemudian struktur di bawahnya, supaya program kita bisa segera jalan. Karena siapapun yang menjadi ketua asprof itu harus melaksanakan Piala Suratin, kelompok berbagai usia dijalankan. Makanya ini linear juga dengan program FIFA memberikan bantuan bola kepada PSSI. Makanya bola-bola yang ada di depan ini bola-bola bantuan FIFA yang harus didistribusikan nantinya kepada semua asprof dan tidak sedikit jumlahnya. Kalau di Papua, mohon izin saya potong, kalau di Papua Pegunungan dapat bantuan berapa kalau bisa tahu bocorannya? Insya Allah kita sampaikan dulu minimal itu 2000 bola ini minimal sampai ke Papua Pegunungan. Jadi saya nanti minta kepada seluruh ketua asprof, terutama Papua Pegunungan, dibantu dari eksekutifnya dan maupun dari Koni untuk bisa segera nanti bola-bola bisa didistribusikan. 2000 ya? Itu minimal. Mudah-mudahan bisa lebih. Sabar, Papua Tengah sabar. Sama Papua Tengah juga. Sabar. Nanti ada waktunya Ibu. Tapi tujuannya hanya satu tujuannya ya. Saya kepingin Papua, di seluruh Papua. Kebetulan karena saya tugasnya Papua Pegunungan, saya bicara Papua Pegunungan. Kemarin kita sudah di Wamena, kita sudah kumpulkan anak-anak kalau nggak salah dari ada kurang lebih 25 klub ya, anak-anak kecil-kecil usia dini. Kita kumpulkan kemarin di Wamena, di lapangan sepak bola Persiwa Wamena dulu. Kita kumpulkan kemarin di sana, kita bagi bola. Antusiasnya luar biasa. Artinya apa? Ini sebetulnya udah lama ditunggu sama adik-adik kita semua di Papua Pegunungan. Ya. Nah, karena saya butuh percepatan dalam program ini, karena untuk pemerataan sepak bola, saya berharap dalam waktu dekat kita akan segera definitifkan untuk pemilihan ketua asprof dan jajarannya. Kita akan segera eksekusi untuk program-program kerjanya dan kita distribusikan segera bolanya supaya pertumbuhan bola di Papua Pegunungan ini bisa berjalan sesuai harapan dari PSSI. Pemerataan sepak bola di usia dini, prestasi berikutnya baru kita sampai ke roadmap PSSI 2045 Garuda mendunia itu bisa kita capai. Jadi dari Papua Pegunungan. Papua secara keseluruhan, tapi karena saya tugas Papua Pegunungan kita jalankan dulu. Begitu Pak Gus. Siap. Ya. Pak Khairul, terima kasih. Mohon izin Pak Gub, Pak Dandim. Terima kasih. Iya, luar biasa. Mungkin saya ke Ibu Vivin. Bu Vivin lagi tunggu-tunggu ini dari tadi saya lihat. Kita mohon izin agak bergeser sedikit ke Papua Tengah ya Pak Gub. Izin. Saudara kita. Siap, saudara. Kita hanya berpisah dari sisi administrasi saja kan. Mungkin Bu Vivin bisa menceritakan dari sisi kebetulan
Ibu juga sebagai PLT Ketua Asprof PSSI Papua Tengah kan? Betul. Mungkin program apa atau seperti apa jadinya ke depan ini sepak bola di Papua Tengah? PSSI mau ngapain sih di sini begitu? Gitu ya. Oke. Izin Pak Gub, Mas Khairul, Pak Komandan, Bung Jimmy, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau kita bicara roadmap atau peta jalan, kalau dari PSSI sendiri kami sedang menyusun roadmap itu sampai 2045. Dan kami sedang berjuang supaya ada kesempatan PSSI juga bukan hanya menjadi host Piala Dunia U17, tapi juga bisa menjadi host di Piala Dunia Senior. Dan itu kita sedang berjuang. Terkait dengan host sebagai Piala Dunia U17, bahwa kami juga berjuang untuk menjadi host yang kedua kalinya di 5 tahun yang akan datang. Untuk itu kita perlu talents yang jumlahnya harus lebih banyak daripada sekarang. Sesuai dengan survei dan research dari klub-klub atau dari negara-negara lain, bahwa jika memang kita mau bertarung di level dunia, minimal talents dengan kemampuan yang setara, timnas itu minimal 150 talents. Sedangkan kita mau cari 15 orang, 20 orang aja keliling seluruh Indonesia itu, kita susah cari talents dengan kualitas yang terbaik. Gitu. Makanya mungkin kita bisa menjadi salah satu partisipan di Piala Dunia kalau kita menjadi host. Kalau kita tidak menjadi host, kita akan kesulitan untuk melampaui tahap prakualifikasinya. Untuk itu, sampai 2045, kita mulai lakukan pendidikan dari usia yang paling dini, football for school, untuk SSB kita lakukan pembinaan di seluruh wilayah. Nah, khususnya kami berdua, saya dan Pak Khairul dan 2 exco lainnya kan memang ditugaskan untuk membentuk Asprof di DOB. Kami curahkan betul, seperti yang disampaikan Pak Khairul, banyak pilihan buat exco itu untuk mendapatkan privilege, mendapatkan kesempatan di tempat yang lain. Kita bisa pilih, jadi PLT itu bukan cuma di Papua DOB, tapi di daerah lain yang ada pergantian ketua Asprof kami juga bisa milih. Tapi kami pilih memang kami punya harapan yang besar untuk Papua ini bisa berkembang. Kita sudah lihat talentsnya, dan secara spesifik saya mendapatkan support dari putri saya. Putri saya ini sekarang dapat beasiswa untuk sekolah di Kanada, di University of British Columbia, dan memang dia secara spesifik diambil di sosiologi dan politik internasional. Jadi dia selalu pesankan kepada saya, Mama, pikirkan Papua. Mama pikirkan Papua. Jadi itu yang dia selalu update di sosial medianya, dia selalu concern dengan Papua. Makanya itu putri saya selalu kirimkan foto saya, Mama sekarang ada di Papua. Mama sekarang sedang naik Hercules bersama-sama tim Papua. Hebat Mama katanya. Jadi dorongan keluarga memang itu menjadi misi kami. Jadi bukan masalah saya ditempatkan di Papua Tengah atau Mas Khairul di Papua Pegunungan, tapi seluruh Papua itu ada di hati kami semua. Kami memilih untuk mengembangkan di sini, kami dorong semua fasilitas yang terbaik supaya Papua mendapatkan kesempatan yang sama. Kami fight untuk bisa mendapatkan bola ini. Yang pertama sudah turun di Jogja, dan yang kedua kami dorong di Papua, belum di provinsi yang lain, DKI saja belum. Tapi di Papua nanti kita distribusikan. Kalau tadi Papua Pegunungan 2000, ini FIFA for School ya? Ada FIFA for tulisan School, ya, bola FIFA for School. Jadi bantuan dari FIFA melalui PSSI melalui dan PSSI diturunkan ke Papua Pegunungan 2000, Papua Tengah. Sama. Jadi kami juga sudah, dan Papua bukan cuma Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Papua Indo, Papua, semuanya kita distribusikan yang sama. Jadi hati kita untuk Papua, hormat kami untuk Papua, dan kami berharap bahwa talent di Papua ini berkembang dan kita pantau secara khusus memang. Kami sendiri di pusat kami bekerja sama dengan banyak klub dan negara-negara. Saya kebetulan selain ditugaskan di sepak bola wanita, saya juga sering mendampingi Pak Ketua Umum di
kerjasama internasional. Jadi sebentar di pertengahan Februari ada pelatih timnas wanita dari Jepang akan datang, dan kami sendiri akan mempersiapkan tim sepak bola putri untuk menghadapi AFC Women Championship di bulan Mei di Bali rencananya. Dan Pak Gub, sekali lagi FC Tolikara dari Pegunungan, Papua Pegunungan adalah juara nasional. Dan saya yakinkan saya akan bawa tim talent scouting kami dari PSSI untuk datang ke Papua Pegunungan untuk mencari bibit-bibit pesepak bola wanita terbaik yang kami juga akan lakukan training secara khusus dalam menghadapi AFC Women Championship di Mei ke depan. Ya, Mei nanti. Jadi jadi Pak Gub, PR-nya banyak, Mas Khairul, Pak Komandan ya. Jadi bukan cuma futsal, sepak bola, tapi khususnya dalam jangka waktu dekat ini kita akan berjuang atas nama Indonesia, berjuang di AFC Women Championship di Bali. Kami butuh supportnya, kami butuh dukungannya. Luar biasa, Bu Vivin. Mungkin ke Komdan dulu ini. Sebelum lebih jauh kita bahas, mohon izin Pak Gub. Kemudian Pak Arjen kan sebagai ketua kontingen ini, yang hari ini kalau tidak salah saat-saat ini sedang mau bertanding, nanti sore kita mau bertanding ini. Targetnya menang atau tidak ini? Bisa menang atau tidak ini? Izin. Terima kasih, kebetulan kami membawa 4 tim cabur sekaligus. Siap. Sepak bola putra putri dan futsal putra putri. Keempat-empatnya tadi malam kami sudah melaksanakan gala dinner bersama dengan Pak Gub dan seluruh tim. Pak Gubernur datang sekaligus membawa semua kepala dinas sebagian besar. Luar biasa. Untuk mendukung dan menyupport secara moral, material dan juga kehadiran. Dan kalau berbicara target, kami orang Papua Pegunungan maju berperang itu untuk menang. Siap. Tidak ada kami maju untuk target semifinal, 4 besar atau hanya ikut-ikutan, tidak ada. Jadi target kami adalah menang. Menang ya. Siap. Jadi memang kalau bahasa prajurit kan begitu. Siap. Jawabnya tidak ada kata tidak. Kalau sudah ada perintah pasti siap. Makanya jadi ketua kontingen. Makanya jadi ketua kontingen. Perintahnya jelas. Pak, mungkin ke Pak Gub, mohon izin. Jadi perhatian, atensinya, mungkin dedikasinya untuk khususnya salah satunya adalah sepak bola sampai harus di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pejabat gubernur mau datang ke Mimika, hadir langsung, ya kan, memberi tadi Pak Aten sampaikan, bukan saja memberikan perhatian dari sisi moral, dari sisi mungkin anggaran, tapi kehadiran itu juga menjadi salah satu support, dukungan yang penting. Bagaimana Pak Gub untuk cara menciptakan potensi-potensi baru seperti Bu Vivin juga tadi sampaikan, supaya nanti salah satunya perwakilan dari Papua Pegunungan bisa memberikan sumbangan, ya kan, pemain-pemain terbaik sepak bola di Indonesia itu juga berangkat dari Papua Pegunungan. Mungkin bagaimana dari Pak Gub? Izin. Betul, memang karena tadi bola sudah melekat di hati, di dalam filosofi masyarakat Papua Pegunungan. Kami melihat memang butuh sentuhan dari semua pihak, baik dari pemerintah, provinsi, kabupaten, pecinta-pecinta olahraga yang terbentuknya klub, begitu juga asosiasi olahraga terkait dalam hal ini PSSI. Jadi ini adalah sebuah ekosistem yang pasti mendukung kami. Tapi ada satu perjalanan sejarah kita dalam perjalanan sepak bola di tanah Papua. Memang figur menjadi hal yang sangat penting. Leadership. Sejarah bola di tanah Papua, figur kita Bapak Jenderal Akub Zainab yang mendorong tumbuhnya satu bola di awal tahun 70-an, sehingga kemudian bola menjadi prioritas di dalam membangun karakter, membangun semangat, identitas, kebanggaan gitu. Tapi kemudian diikuti dengan klub-klub yang hadir di berbagai daerah, talent-talent di
dibina dan kemudian diseleksi. Dan kemudian ada kompetisi yang kemudian teratur di tanah Papua. Sehingga ini adalah perjalanan panjang sehingga muncul klub-klub yang besar yang pernah berprestasi di kancah internasional atau kancah nasional. Sehingga kami melihat ini menjadi bagian penting bagi kami sebagai proses pembelajaran bagi kami di Papua Pegunungan, juga di Papua Tengah, dan juga saudara-saudara kami kita semua 6 provinsi untuk kita memberikan perhatian yang lebih. Pemerintah telah deklarasi bahwa kita adalah provinsi olahraga. Papua adalah provinsi olahraga dari hasil PON kemarin di Papua. Maka ini jadi kesempatan. Pemerintah sudah mendeklarasikan kami 6 gubernur saat ini sedang advokasi untuk menyiapkan sebuah regulasi nasional. Dan kita berharap ada sebuah instruksi presiden tentang Papua sebagai provinsi olahraga. Nanti distribusinya klaster-klasternya, kira-kira kami Papua Pegunungan apa, Papua Tengah apa, Papua Induk apa, sesuai dengan kewilayahan, keunggulan kewilayahan atlet, talent, distribusi, pemerataan pembangunan, dan sebagainya. Sehingga talent-talent ini bisa merata dari berbagai pelosok-pelosok daerah. Kemudian juga ada tanggung jawab bersama, kami pemerintah provinsi, 6 provinsi ini harus berbuat apa, kabupaten berbuat apa, dan juga para pihak juga asosiasi. Kami ingin memulai itu dalam sebuah baik secara internal, kami Papua Pegunungan ingin ini ada satu roadmap yang jelas bagi kami. Selain olahraga secara keseluruhan, itu juga khusus sepak bola ini harus ada roadmap yang inline dengan kebijakan PSSI tadi Garuda Mendunia di 2045. Kira-kira menuju Garuda Mendunia ini peran kami apa dari Papua 6 provinsi ini? Pegunungan dan juga Papua dengan peran kami dalam konteks Garuda Mendunia itu apa ya? Dan momen itu sudah tadi disampaikan Pak Hairul, Bu Vivi, dan tahapan yang terdekat ya, dan berarti Mei ini nih AFC seleksi harus kita naik. Kami terakhir kami sampaikan bagi kami akan mendorong terbentuknya kelembagaan asosiasi Asprov di provinsi, khususnya di Papua Pegunungan. Kelembagaan yang terbentuk segera. Setelah itu dirumuskan peta jalan Asprov sepak bola di Papua Pegunungan. Kemudian dari peta jalan itu kebijakan kami apa? Dukungan pembiayaan, dukungan program, termasuk tadi inline dengan football for school, sepak bola untuk sekolah lah. Sehingga ada olahraga talent melalui jalur olahraga pendidikan menuju nanti jalur olahraga prestasi dan mendunia sejalan dengan kebijakan PSSI. Kami siap. Dan juga saudara-saudara semua anak-anak siap ya. Anak-anak di Papua Pegunungan di mana saja. Juga di lain siap. Kakak Felix, Kakak Denius Murid, kita siap untuk bersama-sama dengan anak-anak semua untuk kita bangkit melalui olahraga khususnya sepak bola. Minta support dan doanya. Luar biasa Pak Gub, apresiasi yang sangat luar biasa pastinya dari masyarakat dan akan langsung ditunggu. Begitu kan, eksekusinya itu kapan? Kira-kira Asprov Papua Pegunungan ini kan kebetulan kita masih di bulan Januari ini kan, di awal tahun 2024. Artinya minimal Pak sudah ada gambaran dalam tahun inilah dulu apa sih yang akan dilakukan. Itu adik-adik dari Papua Pegunungan lagi nunggu ini dari tadi. Apa sih? Oke, siap. Pak Hairul izin. Saya izin penegasan ke Pak Gub ini. Pak Gub, jadi biar nggak kelihatan terlalu kaku saja. Ini penegasan untuk dari pihak pemerintah itu di Papua Pegunungan, apakah siap full support terkait aktivitas kegiatan sepak bola di Papua Pegunungan? Siap Pak Ketua. Ini saya buat adik-adik saya yang di Papua Pegunungan dari berbagai kabupaten. Statement hari ini cukup jelas dari Pak Gubernur, Pak Felix, bahwa beliau siap untuk full support kegiatan. Nah, terus kemudian kita akan bicara tolak ukur bahwa di sebuah provinsi itu sepak bolanya tumbuh dari mana. Yang pertama jelas, yang pertama jelas dari aktivitas yang tadi football for school itu harus tumbuh
Yang kedua tolok ukurnya adalah semakin munculnya banyak klub-klub pembinaan sepak bola di wilayah itu. Ya. Kalau SSB ini sudah mulai tumbuh, pasti nanti organisasinya PSSI Asprofnya ini maupun askap-askap di kabupaten itu dia akan segera menggelar kompetisi. Ya. Pada saat kompetisi di kelompok anak usia dini sudah mulai berjalan, kita sebetulnya tinggal tunggu waktu sebetulnya. Anak ini akan muncul di level nasional dan bahkan internasional. Bahwa salosa yang lain akan muncul dari negeri, terutama Papua Pegunungan. Kita harapkan begitu. Papua pada keseluruhan adalah merupakan salah satu aset talent sepak bola terbesar di negeri ini. Papua. Makanya kenapa prioritasnya kami ini, tadi Bu Vivin itu sampai berkaca-kaca kalau bicara masalah saya ada untuk Papua. Sama semangat kita dari awal. Papua, ayo kita tumbuhkan bersama-sama. Setelah itu berjalan kompetisinya untuk kelompok usia, nanti difasilitasi dengan program Piala Suratin berjalan. Berbagai kelompok usianya itu. Piala Suratin itu untuk di mana ya? Itu di Asprof, levelnya nanti Asprof yang melaksanakan untuk 13 provinsi. Ya. Setelah itu bisa naik nanti ke nasional. Ya, pemenangnya. Mohon izin Pak, saya potong dan saya pertajam. Kira-kira kapan itu? Nah, itu nanti di tahun ini saya belum selesai nih. Kita selesaikan dulu ini. Siap, ya kan? Nah, setelah kemudian ini Piala Suratinnya nanti bisa berjalan. Nah, akan kemudian harapan kami, saya melihat ini di Papua tadi yang betul harus sampaikan bahwa di Papua ini tidak ada klub Liga 1 kompetisi level tertinggi di negeri ini di Papua tidak ada. Saya berharap dengan kehadiran kami dan berikutnya teman-teman kita yang lain dari eksekutif komite, kita berharap betul akan muncul banyak klub Liga 3 dulu, kemudian naik di Liga 2, kemudian tumbuh menjadi klub besar di Liga 1 di negeri ini. Ya. Papua. Apakah nanti berangkat dari Papua Pegunungan dulu atau Papua Tengah, kita nggak tahu. Nah, sekarang itu keinginan saya secara pribadi dan mungkin PSSI pun juga berharap sama akan tumbuhnya di Papua, tanah Papua untuk sepak bola. Nah, pertanyaannya mulai dari mana Pak Khairul? Ini sudah bulan Januari. Ya kan gitu. Nah, sekarang yang namanya pembinaan sepak bola itu tidak terlepas dari pembiayaan. Pembiayaan itu tidak lepas dari manajemen yang bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara formilnya Pak Bu dan penggunaannya, eksekusinya. Makanya kami akan percepat untuk pelaksanaan kongres pemilihan sehingga di Papua Pegunungan akan terbentuk yang namanya asosiasi provinsi. Jadi izin Pak Bu nanti dalam waktu dekat, mudah-mudahan bulan depan kita sudah melaksanakan kongres pemilihan sehingga akan terpilih definitif ketua Asprof. Begitu terpilih langsung program kerja harus ada. Kita akan fasilitasi PSSI untuk program kerjanya, termasuk nanti bagaimana teknis pelaksanaan kompetisi di kelompok usia. Kita akan support. Kalau butuh tim ahli nanti dari PSSI akan siapkan tim ahli untuk turun bantu kawal bareng Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Barat Daya dan yang lainnya. Kita akan tidak ada prioritas, tapi kalau PSSI pasti semua wilayah Papua akan diprioritaskan. Bangkit bersama. Jadi itu jawaban kami sementara seperti itu, nanti berikutnya bisa kita bilang sama Bu Vivin. Nah, ini Bu Vivin lagi tunggu-tunggu karena memang saya mau ke Bu Vivin ini. Berarti kalau tidak salah tangkap ya, PLT Ketua Asprof ini untuk DOB, kebetulan Pak Khairul Papua Pegunungan, Bu Vivin Papua Tengah itu ditugaskan baru mau melakukan kongres supaya dibentuk yang namanya Asprof definitif. Baru bisa ada programnya baru aja. Saya pikir Pak dan Ibu sebagai PLT sudah bisa melakukan program dulu. Bisa kita laksanakan bisa. Cuma kan kita pengen percepatan pertumbuhan sepak bolanya. Kalau kita lama-lama sementara kita remote dari Jakarta nanti kesulitan dari sisi koordinasi dan sebagainya. Jadi harus orang sini. Harus segera dibentuk. Begitu definitif program jalan kita bantu support programnya. Sehingga nanti kabupaten-kabupaten yang ada di wilayah Papua Pegunungan harus segera mengikuti programnya. Harus segera mengikuti. Setelah definitif berjalan. Nah, kalau Papua Tengah bagaimana Bu Vivin? Sama, saya pikir keinginan setiap PLT juga percepatan. Iya. Jadi kami tahu mungkin secara kemampuan kami mampu,
dari sisi pengalaman, organisasi dan lain-lain. Tapi tidak mungkin organisasi bisa berkembang dengan cepat kalau posisinya remote dari Jakarta. Jadi kami berharap memang ada leader-leader dari Papua Pegunungan, Papua Tengah sendiri yang saya PLT-nya untuk segera tumbuh. Jadi bukan lagi bicara tentang kota per kota, ini bicara tentang provinsi. Jadi saya juga menghimbau pada teman-teman yang ada di sini, kami aja yang bukan dari Papua, kami itu berjuang demi Papua. Jadi kalau teman-teman yang di sini ini masih bicara, oh kami dari Nambire, oh kami dari Wamena, oh kami dari, enggak, ini kita bicara untuk provinsi yang terbaik buat provinsi. Dan satu hal juga yang mendasari semua selain kompetisi berjenjang, masalah infrastruktur itu juga harus jadi perhatian, karena tidak mungkin kami bisa menggelar satu kompetisi dengan kondisi infrastruktur yang tidak layak. Jadi kami berharap bahwa mulai dari usia grassroots sampai usia nanti mereka tumbuh besar, mereka sudah terbiasa berlatih dan bermain di dalam lapangan yang layak. Jadi pada saatnya nanti mereka main di Liga 3 atau mereka bermain di Liga 2, Liga 1 dengan lapangan yang layak, mereka sudah terbiasa. Mereka bermain sejak kecil, memang mereka latihannya di lapangan yang memang sudah layak digunakan sebagai kompetisi. Jadi memang PR di masing-masing daerah, terutama Pak Gub, Pak Aten, dan kami juga yang sebagai PLT bukan cuma masalah regulasi, tapi kita memang harus kerja gitu. Dengan dukungan semua pihak, saya pikir ini akan berjalan maksimal. Mungkin mohon maaf kalau saya tanya lebih dipertegas lagi Bu Vivin. Tadi Pak Khairul sampaikan kalau di Papua Pegunungan dalam waktu dekat mau dilakukan. Kira-kira kalau di Papua Tengah dalam waktu dekatkah? Kalau memang iya, dalam range berapa bulan? Bisakah disebutkan 3 bulan, 6 bulan ke depan atau sampai kapan? Apalagi tadi Bu Vivin bilang harus dilihat dulu infrastrukturnya, kesiapan dan lain-lain. Jangan-jangan dari orang Papua Tengah akan berpikir, kapan ini Asprof akan terbentuk secara definitif kalau bicara begitu dulu. Nah, kira-kira mohon izin Bu. Iya. Kalau tadi yang saya sampaikan bahwa infrastruktur dan lain-lain itu dalam menunjang kompetisi berjenjang, hal yang berbeda dengan pembentukan organisasi. Jadi kalau buat kami ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Jadi ya, saya selalu dorong nih leader-leader dari kebetulan kalau dari Papua Tengah sendiri kami punya 8 kabupaten. Jadi memang secara kami ini punya privilege untuk, karena daerah baru, jadi kami bisa membentuk regulasi sesuai dengan daerahnya. Jadi memang izin Pak, kalau di Papua Tengah kami memang siapkan ada 8 eksekutif komite yang saya harapkan ada perwakilan dari masing-masing kabupaten bisa menduduki jabatannya, karena cakupan wilayah per kabupaten itu luas. Jadi saya berharap setiap kabupaten bisa aktif di dalam asosiasi provinsinya dan mendorong kompetisi berjenjang, perbaikan infrastruktur dan lain-lain untuk bekerja sama dengan Pemdanya masing-masing. Itu dari saya. Jadi targetnya mudah-mudahan setelah Pilpres itu semuanya sudah bisa selesai dan kita bisa handover kepada leader yang terpilih. Siap, Pak Gub izin, kita sudah mendekati sesi-sesi terakhir ini ya. Biasanya kalau mau membentuk SSB, salah satu keluhan dari beberapa pengalaman kami ketika kami bertanya ke beberapa yang punya SSB, itu mereka selalu mengeluhnya pastinya tentang dana. Gitu kan, kadang-kala mereka bilang kami yang bangun sendiri, seakan-akan pemerintah di mana nggak ada perhatian. Pemerintahnya memperhatikan kalau pemerintah itu sendiri yang membangun SSB-nya. Kalau SSB yang dibangun secara mandiri itu kayaknya kurang perhatian begitu. Nah, bagaimana sepak bola di Papua akan maju secara komprehensif kalau ada pilih-pilih, ada tebang pilih seperti ini? Kira-kira ke depan Pak Gub mohon izin di Papua Pegunungan untuk perhatian ke seandainya ke depan kan pasti ini ketika masyarakat menonton mulai terbakar ini membangun SSB. Nah, kira-kira Pak Gub izin. Oke. Ke depan ini bukan 2 tahun 3 tahun. Iya.
ke depan ini adalah hitungan hari-hari bagi kami, bagi provinsi. Dan kami sesuai dengan komitmen dan dorongan yang besar juga dari PONI, dari PSSI, maka tanggung jawab kami adalah membenahi, pertama adalah sarana. Sehingga kami sudah bertekad, pemerintah provinsi akan melakukan revitalisasi, rehabilitasi lapangan yang memang wajahnya adalah representasi sesuai dengan ukuran standar internasional, standar nasional. Jadi kami akan membenahi satu lapangan kami yang kita sebut lapangan pendidikan di Kota Wamena atau di Kabupaten Jayawijaya. Ini adalah asetnya pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kami akan membahas bersama dengan pemerintah Kabupaten Jayawijaya dan kita menatanya bersama, melakukan revitalisasi terhadap lapangan yang standarnya adalah standar internasional, standar dari kebijakan PSSI. Jadi tahun ini di dalam anggaran 2024. Setelah itu beberapa lapangan akan kami tata sebagai tempat-tempat latihan bagi klub di sekitar Jayawijaya. Kami sudah melakukan eksersis awal untuk FS maupun DID-nya dan engineering untuk beberapa lapangan, termasuk untuk lapangan mini soccer yang sintetis sesuai dengan kebijakan dari PSSI. Kami sudah menyelesaikan detail engineering-nya. Dan yang ketiga, kita bersama dengan pemerintah kabupaten untuk setiap kabupaten harus ada satu simbol lapangan yang representatif. Sehingga ini beberapa kabupaten kami sudah melihat langkah-langkah awalnya dan kami sudah identifikasi beberapa lapangan yang harus kami benahi dari intervensi pemerintah provinsi. Bagaimana pendanaannya? Selain dari APBD, kami juga dalam waktu dekat komunikasi informal dengan pimpinan-pimpinan BUMN yang beroperasi di bawah pegunungan. Kami minggu depan sudah memulai pertemuan sehingga masing-masing BUMN yang beroperasi di bawah pegunungan supaya memiliki tanggung jawab sosial untuk bersama-sama untuk olahraga secara keseluruhan, secara khusus sepak bola. Dan itu mudah-mudahan menjadi intervensi dari kami pemerintah provinsi dan terakhir ada supaya tumbuh klub manajemen yang ini, dan kami berharap nanti terbentuknya kelembagaan PSSI di Pegunungan membuat sistem yang lebih transparan, terbuka, partisipatif sehingga hal-hal yang banyak catatan-catatan perjalanan sejarah kita yang harus kita perbaiki ke depan. Harus lebih baik lagi dengan sistem yang lebih terbuka. Luar biasa. Mungkin demikian. Terima kasih PSSI. Mungkin ada satu hal yang harus terbersit di dalam benak saya juga pasti beliau Pak Exco juga akan setuju bahwa kami berdua akan menghadap ke Ketua Umum untuk menyampaikan bahwa kami pikir untuk setup everything proper itu pelatih juga harus mendapatkan pendidikan yang baik. Jadi mereka harus mendapatkan licensing. Paling tidak kurikulumnya mereka harus setara. Yang mereka secara nasional dilakukan di Aceh, mereka juga harus lakukan, dan itu kurikulum PSSI punya. Jadi kami berdua akan menghadap Ketua Umum. Kami akan mintakan fasilitas instruktur, dan itu semua pembiayaan dari PSSI. Bahwa instruktur pelatihan pelatih dan pelatihan wasit itu minimal per provinsi mendapatkan 3 kali dalam 1 tahun. Artinya kalau satu batch itu bisa 35 orang. Artinya dalam 1 tahun, katakan kalau ini untuk Papua Pegunungan akan mendapatkan 100 pelatih berlisensi. Luar biasa. 100 wasit berlisensi. Setiap tahunnya? Setiap tahun. Jadi sekarang kami kembalikan lagi kepada Pemda, dalam hal ini diwakili oleh Pak Gub dan Pak Komandan yang nanti sebagai motor penggerak di lapangan, bahwa kami PSSI memberikan dukungan moral sebesar-besarnya, PONI pusat juga, bahwa melakukan perbaikan secara holistik, baik dari sisi kepelatihan, dari bola, dari infrastruktur yang dilakukan, dan peta jalan kita susun bersama-sama. Saya pikir perkembangan maksimal secara cepat
itu akan bisa didapatkan, mengingat memang talentsnya sudah mendapatkan bakat gift Betul. dari Tuhan untuk Memang Papua. semua sendi tersentuh ya, dari pemainnya, dari pelatihnya, dari wasitnya. Terima kasih PSSI untuk perhatiannya bagi tanah Papua. Mungkin karena Bu Vivin sudah jawab, ada satu isu lagi sebelum closing statement ya. Mohon izin Pak Gub, Pak Dandim, mungkin ke Pak Khairul ya. Orang itu selalu bertanya di Papua ini. Selama ini kan kalau bikin Liga 3 kan hanya ada di Papua Induk dan Papua Barat. Ketika DOB ini lagi ditunggu-tunggu nih. Memang saya lagi simpan ini pertanyaan kunci di terakhir. Oh, siap. Supaya orang nonton sampai terakhir kan. Sengaja khusus ditujukan kepada saya. Enggak juga sih, Enggak tapi juga karena ya. kebetulan Ibu Vivin sudah jawab, jadi giliran. Adakah kemungkinan Liga 3 atau kalau Liga 2, Liga 1 kan di Promosi ya itu pusat melalui ya. pusat. Kalau Liga 3, adakah kemungkinan nanti ke depan itu akan dibuka sesuai dengan provinsi DOB juga? Oke. Nah, Izin Pak. Oke, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi ini saya kembali lagi akan bertanya lagi kepada Pak Gub. Ya. Jadi tadi Pak Gub menyampaikan setiap kabupaten, kalau nggak salah di wilayah. Sekarang ini saya yang berbicara wilayah saya, Pak Gub. Wilayah saya Papua Pegunungan, ada 8 kabupaten. Tadi Pak Gub menyampaikan paling tidak ada 1 lapangan. Nah ini pertanyaan saya ini agak ngembang dikit Pak Gub. Inilah 1 lapangan atau 1 stadion Pak Gub yang rencana dibangun itu. Nah kalau di setiap kabupaten untuk rekan-rekan sahabat bola di Papua Pegunungan, setiap kabupaten sama Pak Gub akan diusahakan dibantu dibangun 1 stadion layak dan itu standar FIFA, paling tidak standar FIFA ya Pak Gub. Nanti kalau butuh verifikasi tim dari PSSI kita akan siapkan Bu Gugin untuk turun pantau. Ya. Nah kalau itu sudah terbentuk, Asprof terpilih tidak usah menunggu periodenya. Begitu tahun berganti besok langsung daftar klub-klub yang untuk membentuk Liga 3. Bahkan kabupaten itu bisa dia membentuk klub Liga 3. Silakan berkompetisi, diputar di provinsi. Oke. Kan ada putarannya kan putaran provinsi. Iya. Habis itu nanti putaran nasional, regional kan. Nah, itu kalau itu bisa berjalan, bisa juga nanti Liga 3 yang menjadi klub definitifnya itu dari Papua Pegunungan. Oke. Jadi siap dulu Jadi dengan bisa. stadionnya. Jadi pada saat Asprofnya ini definitif, sudah mandatori wajib melakukan pembinaan berjenjang. Suratin U13, U15, U17, Liga 3, Liga Pertiwi untuk Iya, Jadi, Putri. itu mandatori. Jadi Oh, bukan lagi wajib. boleh atau tidak. Sudah wajib. Itu Langsung. mandatori yang harus dilakukan, itu tugasnya Jadi Asprof. izin Mas, pada saat nanti kita melaksanakan kongres pemilihan, insya Ya. Allah bulan depan lah. Ya, Wah ini akan semakin terjadi. mengerucut. Ya, Tadi kalau- ini langsung bulan depan. Ya, bulan depan harapan saya sebelum Pilpres. Siap. Itu sudah definitif supaya cepat pergerakannya. Iya. Setelah itu, saya pasti akan pesankan kepada ketua Asprof terpilih segera program jalan. Penyusunan program kita akan bantu tim untuk penyusunan programnya. Iya. Dan kami dari PSSI akan pantau karena ini kan maaf ya, Papua Pegunungan ini adalah pembentukan Asprof, bukan perpanjangan jabatan Asprof. Oke. Kayak di Jakarta DKI itu harus ada perpanjangan ketua Asprof. Ya. Itu oke, karena program pasti berjalan dari bawah. Nah kalau ini kan baru mengawali, jadi begitu nanti definitif terpilih, kita akan utus tim dari kita PSSI untuk bantu supaya programnya bisa berjalan. Pendampingan dengan baik. sifatnya. Pendampingan. Dan itu nanti harus tereksekusi dengan baik di kabupaten, 8 kabupaten di wilayah Papua Pegunungan. Siap. Dan saya secara kontinu akan bertanya sama ketua Asprof terpilih, kabupaten A bagaimana kok nggak tumbuh, kabupaten B bagaimana nggak tumbuh. Nah, ini sebagai kontrol bersama-sama karena kepentingan kecintaan kita. untuk KPI memajukan- kita ini, KPI-nya kita. KPI Ya. kita untuk Papua Pegunungan terutama. Ya. Bagi kami, bagi saya. Nanti saya akan bantu hampir seluruh Papua untuk hal yang sama. Siap. Jadi itu. Jadi pertanyaannya kapan? Itu berarti otomatis begitu definitif program dia jalan harus segera diadakan. Pasti. Ya, mandatori itu sudah tidak Mandatori bisa. ya, Ya. sudah pasti. Ya. Oke, Baik. gitu ya. Ya. Terima kasih Pak Ya. Khairul. Ya, jadi di penghujung sesi kita podcast kali ini mungkin kita perlu closing statement
dengan sebuah kata kunci, akhirnya bagaimana masa depan sepak bola secara spesifik di tanah Papua, khususnya di Papua Pegunungan. Mungkin Pak Gub mohon izin untuk closing statementnya. Ya. Prinsipnya bola adalah bagian dari kehidupan masyarakat Papua Pegunungan. Siap. Sepak bola untuk semua. Iya. Dan mewujudkan sepak bola untuk semua, kita perlu langkah kolaborasi. Siap. Semua simpul-simpul sosial. Iya. Terima kasih. Baik, terima kasih luar biasa. Mungkin dari Komandan Pak Dandim closing statementnya. Siap. Orang Papua itu bergerak dengan fisik dan menonjol, maka yang terlihat yang dia bisa lakukan contoh dan berjalan berhasil. Kami berharap di Papua Pegunungan sepak bola itu hal yang dilihat hari-hari dan menjadi habit kehidupan, sehingga dibenahi hilirisasi dari sistem yang kita bangun, trust, kemudian teknik taktiknya dilatih, mereka akan berbicara lebih banyak dan itu menjadi hobi. Hobi itu menjadi prestasi. Prestasi untuk membanggakan, terlebih khusus di keluarganya, daerah, bangsa dan negara. Luar biasa. Ya, mungkin dari Pak Koryol. Ya, terima kasih. Jadi menjadi pengurus sepak bola itu berangkat awal harus dari hati. Untuk menjadi pengurus sepak bola atau untuk mengelola sepak bola harus berangkat dari hati. Begitu kita sudah dengan hati mengurus bola, akan terjadi totality. Pada saat sudah terjadi totality akan muncul namanya prestasi. Harapan saya untuk Papua Pegunungan, siapapun yang akan jadi pengurusnya di Asprop maupun Askap di 8 kabupaten, semua kepentingannya hanya satu, kesukaan dari hati dimunculkan. Setelah itu baru secara bersama-sama bangun prestasi. Ya, itu harapan. Jadi mari sama-sama tumbuhkan sepak bola, kembalikan Papua itu menjadi gudangnya atlet sepak bola. Diawali dari momen-momen seperti ini. Siap. Ya, terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Pak Khairul. Mungkin dari Bu Vivin terakhir izin. Iya, saya mendapatkan message dari sahabat terbaik saya yang sekarang putra Papua, salah satu yang terbaik yang menjabat di Wamendagri, bahwa selalu menyampaikan Ibu, di Papua itu harga diri itu adalah sepak bola dan kebudayaan, itu harga diri. Jadi itu selalu kami ingat bahwa kalau memang kita mau membangkitkan, ya kita bangkitkan self esteemnya, harga diri sahabat-sahabat keluarga di Papua. Kita kalau kami kemampuannya lewat sepak bola, mari kita sama-sama bergandengan tangan, kita melakukan pembenahan dari seluruh simpul-simpul yang tadi disampaikan Pak Gub. Bersama-sama kita bangun sepak bola terutama di Papua Pegunungan dan Papua Tengah juga DOB yang lainnya. Saya pikir tidak ada yang mustahil kalau kita sama-sama bergandengan tangan untuk membangun. Salam hormat saya, salam Papua untuk semua. Siap, terima kasih Bu Vivin. Ya baik, sahabat Salam Papua yang setia, kita sudah banyak hal berbicara tentang olahraga, lebih spesifik lagi tentang sepak bola. Semoga dengan diskusi kita ini menghidupkan kembali semangat persepak bolaan di tanah Papua dan akan lahir kembali di waktu-waktu, bukan mungkin saya tidak sampaikan waktu mendatang, tapi dalam waktu-waktu dekat ini. Iya kan, mungkin lebih berani kita katakan begitu. Kalau waktu mendatang nanti jangan-jangan tahun 2050 kelamaan. Waktu dekat ini akan lahir buah-buah Salosa yang luar biasa gitu kan, Pahabol, iya kan, Yakub Sayuri. Ya Yakub Sayuri baru, ya Pahabol dari Papua Pegunungan ya, jadi Jangi juga ya. Ya, terima kasih Pak Gub untuk waktunya, luar biasa Pak Dandim. Papua Pegunungan Bisa juara. Papua bangkit. Ya, wah. Salam Salam Baik. Papua. Terima kasih untuk Pak Khairul juga, Bu Vivin
sudah hadir bersama dengan kita di Salam Papua, podcast Salam Papua. Kita berjumpa lagi di waktu mendatang, sahabat Salam Papua, di topik-topik yang menarik lainnya yang pasti sahabat-sahabat Salam Papua selalu nantikan.